Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati Kabid Penai Jawa, kemudian Ketua Panitia, dan juga seluruh jajaran dan barisan panitia. Kemudian yang kita hormati sama-sama yaitu seluruh perutusan ormas organisasi masyarakat yang hari ini hadir dengan suasana, cuaca dan wajah yang berseri-seri tapi hitam karena dalam gelap, yang berbahagia. Alhamdulillah, tentu kita panjatkan puji dan syukur yang tiada batas dan hingga kehadiran Allah. Kita hari ini bisa berkumpul di hotel mewah, setidaknya di tepi jalan protokol, yaitu Hotel Garuda. Kalau lambang kita lambang burung Garuda, tapi hotel kita Hotel Garuda. Mantap kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, adik-adik, seluruh peserta dialog Ormas Kepemudaan Islam yang dibanggakan dan dicintai Allah, insyaallah. Saya ingin sampaikan sekilas sambutan ini. Pertama, bahwa dialog Ormas Kepemudaan ini memang cukup menarik, ya, cukup menarik. Asal saja kita tidak keluar dari bingkai yang telah kita buat bersama, kita sepakati bersama. Setidaknya dialog Ormas Kepemudaan ini menangkap urgensinya apa dan bersifat apa, dan harus kita tangkap terakhir closing speak up-nya apa. Pertama adalah urgensi. Saya ingin peserta ini semua punya ATM. Jangan tidak punya ATM, sebab itu dunia modern. Apa itu? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ATM amati. Dalam dialog kita mengamati situasi dan kondisi yang saat ini sedang berjibaku di dunia kita, di dunia ini, di masa kita, di masa pemuda. Maka kita amati dan disesuaikan dengan kehidupan masa kita. Maka ini kita harus mampu menangkap sinyal apa yang terjadi demi kepentingan kita. Bukan kepentingan saya, tapi kepentingan kita, karena kita adalah perutusan ormas. Kemudian tiru. Kira-kira banyak sekali peristiwa demi peristiwa, terjadi demi terjadi, itu yang bisa kita tiru untuk kepentingan hidup kita, kepentingan masa depan kita, dan kepentingan kebersamaan kita. Kita tiru. Jangan sampai tidak menangkap nilai-nilai yang terjadi. Asarahum, ada nilai-nilai yang ditinggalkan oleh mereka. Apa yang bisa kita ambil di situ? Kemudian harus kita modifikasi. Jangan hanya meniru saja, tapi pemuda yang kreatif, inovatif, apalagi namanya Pak Latif, harus bisa kreatif dan inovatif. Ada Pak Latif di sini? Belum ada. Iya, sudah meninggal ya. Meninggal tempat maksud saya. Harus dimodifikasi. Jadi meniru oke, tapi modifikasi itu harus jangan diabaikan. Cina hebat, Korea hebat, Jepang hebat, bukan karena mereka bisa merancang, tapi juga mereka hebat juga dalam memodifikasi. Sebenarnya yang pintar itu Jerman, yang pintar itu Eropa, tetapi lebih pintar lagi adalah Asia. Asia itu yaitu Cina, siapa lagi? Korea, siapa lagi? Jepang, mudah-mudahan Indonesia. Tapi nampaknya belum masuk itu. Itu apa pintarnya? Pintar memodifikasi. Yang sudah ada diperindah lagi. Nah, ini gaya kita
Kita memulai sulit, tetapi meniru dan memodifikasi. Inilah dunia kita. Kemudian urgensi. Yang kedua, harus punya sifat dalam dialog ini. Karena ini dialog ormas kepemudaan, maka sifatnya harus ada kaitannya dengan ormas kepemudaan. Maka dia harus bersifat, karena ini dialog, harus bersifat aktif, tidak boleh pasif. Siapa yang pasif, push up. Kami bisa pulang ini. Maka yang diutus ini bukan kaleng-kaleng nih. Yang orang yang sudah punya modal, berani tampil. Ayo, saya punya ide, punya gagasan, tampil di sini. Ini sesekali kandil marah. Yang kedua, harus dialog ini multi arah. Tidak boleh searah saja, harus multi arah. Kita ingin mencakup, kita ingin mengambil, kita ingin mengadopsi otak-otak yang hadir ini supaya disatukan menjadi satu kesatuan. Ini ide hasil dialog kita. Pidato saya berapi-api, tidak ada yang terima kasih. Yang tepuk tangan itu pasti nanti itu orang yang paling aktif. Kemudian harus bersifat representatif. Representatif artinya apa? Anda ini adalah perwakilan, maka dialog nanti harus representatif yang Anda wakili itu. Sini ada dari pemuda, misalnya dari pemuda Banum NU, maka bicaralah bagaimana menyuarakan NU di dialog ini. Di sini mungkin dari Banum Muhammadiyah, bicaralah bagaimana di sini. Nanti ada titik temunya. Titik temu itulah sebuah konklusi yang harus kita pegang bersama demi bangsa dan negara kita. Ini nampaknya bisa tampil 2020 kan? Siapa takut? Kemudian dialog itu harus bersifat isu publik. Jangan isu privat, tapi isu publik. Jangan ngangkat urusan pribadi seseorang, tapi urusan publik, ruang publik yang kita kemas, yang kita bedah, yang kita bongkar. Ruang publik. Hati-hati ini. Kadang-kadang dialog habis pribadi orang di pantai. Ini otak orang yang tidak cerdas, bengkok. Isu publik yang kita angkat. Apa isu publik saat ini? Ini wajah-wajah orang-orang yang sebenarnya mungkin semua orang membenci Sambo, kecuali saya. Kenapa? Karena dengan adanya Sambo, maka terbongkar semua kemungkaran yang ada. Artinya beliau korban. Itu bahasa positif. Tapi kalau bahasa negatif, sama lah saya dengan ente itu. Kita husnudzan dengan suudzan saja. Setiap yang terjadi, ma khalaqtaha za batila. Tidak ada yang sia-sia. Sependapat? Siap. Setuju. Setuju. Maka kalau ada kita dapat istri kita cantik, bagus. Tapi istri kita nenek-nenek juga bagus. Pasti ma khalaqtaha za batila. Ya. Kemudian dialog itu harus bersifat perspektif ke depan. Pandangan ke arah depan. Saya mau tanya yang hadir ini, apa yang terjadi kepada saudara-saudara yang hari ini di tahun 2035, antara tahun 2035 dengan 2050 terhadap dunia, terhadap saudara-saudara yang ada saat ini? Siapa yang bisa jawab? Akan dihadiahkan insya Allah umrah. Kalau kalian punya duit. Apa yang terjadi terhadap kalian dalam
tahun 2035 dan antara 2035 sampai 2050. Perang saudara, Pak. Ini kok perang saudara. Doanya kurang bagus. Bagus, perspektifnya negatif. Bagus, setidaknya ya. Kok Anda bisa berpikir seperti itu? Karena kan sudah banyak sekarang itu kita diadu domba melalui media sosial, melalui apa oleh sesama kitanya sendiri, Pak. Wah. Sehingga nanti muncullah gesekan-gesekan itu membuat kita kadang lemah, kemudian kita jadi malah menilai sesama sendirinya, bukan musuh yang kita lawan gitu. Tepuk tangan buat saya komentar. Yang begini-gini jangan pernah dikuburkan kalau baru meninggal. Di museum kan. Di mumi. Saya bersyukur ada orang yang cerdas, ada wanita hebat. Maka terus terang jujur saja Bu ya, ini ibu-ibu karena sedikit saya harus katakan, kapan lagi memuji Bu kalau bukan di sini. Terus terang. Jadi apa? Di belakang laki-laki suami-suami pasti ada ibu-ibu dan istri yang perkasa. Setuju dan? Setuju. Pak Kartono tidak bisa jadi ustadz kalau bukan istrinya hebat di belakang. Betul nggak Pak Kartono? Kalau nggak betul saya adukan, saya sampaikan. Maka kita terutang budi kepada ibu-ibu. Maka saya terus terang akan mengajukan solusi kepada Tuhan. Andaikan saya masuk surga, ibu dulu tidak masuk surga, saya akan katakan, tolong ibu masuk surga setelah saya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, para peserta dialog yang saya hormati, jadi perspektif masa depan, apa yang terjadi di antara 30 tahun 2035 dan 2050? Browsing, kita lihat di internet. Begitu banyak pendapat pakar dunia tahun-tahun itu, yaitu tahun di saat itu bahwa Indonesia akan memegang kendali dunia, 3 besar negara hebat di dunia. Pernah berpikir kalau bapak sekalian, Indonesia ini hebat ini? Maka saya sejak diangkat jadi PNS sampai saya pensiun, sampai saya meninggal, saya tidak mau pindah dari Indonesia. Itu Indonesia paling hebat. Jadi 3 besar negara diperhitungkan di tahun itu. Mengapa? Karena Indonesia ini sejak SDA sampai SDM-nya top 10. SDA kita dibongkar habis-habisan. Saya kemarin waktu ikut peacemaking ke Singapura tahun berapa? 2015 ya. Yang ya diklat PIM 2 itu, dan itu amat rahasia sekali. Ternyata dibongkar, Indonesia itu di mata dunia sudah tahu apa yang ada di atas, apa yang ada di atas bumi, apa yang di atas bumi, dan apa yang ada di bawah bumi. Kabupaten yang paling kaya raya nanti kalau dilihat dari scan bumi yang diperlihatkan, itu adalah Kabupaten Melawi. Itu di bawahnya gudang bahan tambang yang mahal, itu di Melawi. Tahu sinyal apa bukit apa itu? Bukit Kelam. Ini kita punya Bukit Kelam, tapi yang tahu isinya orang luar, bukan kita. Maka orang Sintang jangan pernah berpikir pindah dari Sintang. Dan yang Pontianak yang sudah tugas di Sintang biar mati di Sintang. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi tahun 2035, 2050 terhadap kalian, siapa yang akan berkuasa di tahun itu adalah masa keemasan kalian. Siapa yang berumur sekarang 20? Yang 30 masih menikmati tahun 2035. Tapi siapa itu? Orang yang memiliki integritas dan kualitas. Kalau tidak, Anda akan dikasih makan, bukan memberi makan. Tapi diberi bukan memberi makan, tapi dikasih makan.
Satu manusia akan menghidupkan 1000 manusia. Hanya main tekan tombol saja. Semua sudah berjalan secara sistem. Siapa yang menjalankan itu? Adalah manusia yang berkualitas, berkelas. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kemudian dialog Ormas Pemuda Islam ini juga harus bersifat evaluasi solutif. Boleh kita membongkar masa lalu, tapi harus ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, ngapain? Biar aja ini dan hidup masa lalu. Tapi yang kita pikirkan adalah masa kini dan masa depan. Itu yang perlu dialog. Coba kita bawa motor atau bawa mobil. Kita harus mandang terus ke kaca spion, mandang terus ke kaca spion. Apa yang terjadi? Sampai balik. Iya, bagian dari daripada kehidupan kalian. Tapi kita harus banyak memandang ke depan. Tetapi sesekali memandang kaca spion. Siapa tahu ada amoy lewat di belakang. Sesekali lewat, tapi jangan mandang terus ke kaca spion. Hancur kita. Kita banyak pandang ke depan. Maka saya setuju kalau yang ada yang mengkritisi kebijakan pemerintah begini begitu dan seterusnya. Tetapi saya sangat tidak setuju kalau hanya konsen pada mengkritisi, tapi bukan solutif untuk masa depan. Ini perlu dialog ini. Dialog keterbukaan. Bagaimana persiapan kita keemasan Indonesia tahun 2035-2050. Indonesia diprediksikan bahwa Indonesia adalah negara terhebat ke depan. Maka ini yang perlu kita dialog saat ini. Evaluasi boleh tapi bersifat solutif. Closing spek up sambutan saya. Pemuda harapan bangsa. Belum pernah kita dengar kakek harapan bangsa. Pemuda harapan bangsa. Bangsa ke depan milik pemuda. Pemuda yang mana? Pemuda yang diwarisi oleh Allah. Siapa itu? Annal abda warisuha min ibadiyas sholihin. Bahwasa kehidupan bumi ini, bahwa bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang yang soleh. Di dalamnya ketika disebut soleh, maka solehah include. Maka jangan tersinggung perempuan, tidak dimasukkan. Kemudian orang yang soleh, solehah itu siapa? Yaitu pemuda berotak Jerman, berhati Mekah, berwatak wasatiyah. Tepuk tangan tidak ikhlas. Saya ingin closing statement ulang. Karena tepuk tangan tidak ikhlas. Pemuda harapan bangsa. Bangsa Indonesia ke depan milik pemuda. Pemuda yang mana? Pemuda yang diwarisi bumi oleh Allah, yaitu pemuda yang soleh dan solehah. Siapa pemuda yang soleh dan soleh itu? Yaitu pemuda yang berotak Jerman, berhati Mekah, dan berwatak wasatiyah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dialog Ormas Kepemudaan Islam, bidang peneragama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Garuda di Jantung Kota Pontianak. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.